ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Teman-teman, ikhwan fillah, saudara-saudara MRI lebih khusus yang kami muliakan, begitu juga sahibul bait yang kami hormati. Selamat datang di majelis ilmu. Semoga kehadiran kita di sini pada malam hari ini mendapatkan barokah dan juga dapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita malam hari ini kita akan membahas tentang menuju negeri yang aman. Ya, setiap orang pasti ingin hidupnya aman, bahagia, mendapatkan hidayah. Ya, begitu juga masyarakat, negara ingin masyarakat yang aman, sentosa, ya, kemudian tidak terjadi masalah, apalagi sekarang lagi banyak di antara bangsa Indonesia lagi kepikiran karena masuknya virus corona, sehingga membuat panik beberapa warga. Ya, tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman, kita yakin bahwa namanya penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu sebetulnya tidak menular. Yang menularkan itu Allah. Yang menularkan apa? Allah. Kalau Allah tidak menularkan, menggenggam penyakit itu, tidak sampai kepada siapapun. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah menularkan, akan sampai. Nah, itu akidah kita. Sehingga kita tidak terlalu over, tidak terlalu berlebihan. Yang penting kita iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika mengenai kita, maka kita disuruh bersabar. Ya, kalau penyakit wabah seperti ini, orang yang mati syahid. Tapi syahid tanpa peperangan. Ada beberapa dipastikan mati syahid tanpa peperangan itu seperti orang kena penyakit wabah ini. Ya, taun dalam istilah Arab itu ya. Kemudian orang yang sakit perut sampai mati. Bisa Ustaz ya? Kemudian sakit perut. Sakit perut bisa. Ya mungkin sakit perut karena apa kan gitu ya. Pokoknya urusannya perut, dalam perut. Perut kan macam-macam ya. Lambung dan sebagainya. Kemudian juga mempertahankan diri, harta dari serangan perampok, tenggelam. Ya, ini adalah kalau orang mati syahid tanpa peperangan. Tentunya pahala yang mati syahid dengan perang lebih besar. Kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita berlindung kepada Allah dari segala penyakit. Ya, jadi hidup aman, tentram, sehat ini banggaan setiap orang. Ya, agar hidup kita ini tentram, tentunya kita harus merealisasikan tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi syirik. Ya, jangan sampai dicampuri dengan kedaliman-kedaliman, kesyirikan ibadah kita. Karena Allah berfirman dalam surah An-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, ya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini syaratnya. Iman dan menjauhi apa? Syirik. Akan diberikan Allah keamanan, baik itu keamanan di dunia maupun keamanan dari azab neraka di hari kiamat. Dan juga petunjuk
di dunia, sehingga dia hidup dalam keadaan mendapatkan hidayah, bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah. Ini penting sekali. Ya, mempelajari tauhid ini penting sekali. Ya, jadi mereka lah orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Orang beriman ini ya betul-betul merealisasikan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali apa? Allah. Kalau kita membaca la ilaha berarti itu apa? Tidak ada Tuhan. Ya, artinya mengkafiri, mengkufuri semua Tuhan-Tuhan. Illallah, dan menetapkan Tuhan yang berat disembah itu apa? Allah. Jadi syarat la ilaha illallah itu harus mengkufuri Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau tidak mengkufuri, ya, tidak mengingkari, maka batal tauhidnya. Masih ada yang meyakini ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, Tuhan apa aja? Ya, ada Tuhan apa? Kalau orang Hindu itu apa? Tadi ada Tuhan Siwa, ya, Siwa, Wisnu, apa itu? Brahmana, Sapi, Brahma. Kalau meyakini Tuhan-Tuhan itu berarti batal. Ya, tidak mengkufuri, batal tauhidnya, batal Islam. Ya, jadi la ilaha illallah tidak hanya diucapkan, dibuat zikir la ilaha illallah, tapi tidak dipahami. Maka ini berbahaya sekali. Ya. Jadi iman itu kata Nabi bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Ya, iman itu mempunyai 71 atau 61 cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling kecil adalah menyingkirkan duri atau gangguan di jalan. Sedangkan rasa malu adalah bagian daripada apa? Iman. Paham ya? Ini halaman yang keberapa? 4. Jadi iman itu tidak hanya di hati. Iman itu juga dalam amal perbuatan. Banyak iman itu. Ya, masalah akidah masuk juga. Masalah ibadah, sholat, haji itu iman. Ya, ada berapa? 61 atau 71 cabang. Menyingkirkan duri di jalan termasuk apa? Iman. Dapat pahala. Ya. Begitu juga malu bagian daripada apa? Iman. Ya, jadi itulah orang-orang yang beriman mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sunnah maupun apa? Yang wajib, dan apa namanya? Menghindari dari dosa. Ini syarat utama agar mendapatkan keamanan di negerinya maupun dalam negerinya. Paham ya? Terutama aman nanti pada hari kiamat. Dari apa? Dari azab neraka. Ya. Jadi begitu penting tauhid ini, teman-teman. Ini halaman 5 dikatakan di sini, kiat menuju masyarakat yang aman, yaitu meraih tauhid dengan berilmu dan beramal saleh. Ya, meraih tauhid dengan berilmu dan beramal saleh. Tauhidnya harus dengan ilmu. Tadi itu la ilaha illallahnya jangan hanya mengucapkan saja, tapi tidak mengkufuri. Minimal dalam hati kita suruh. Ada teman kita non-muslim, tapi dalam hati kita ini meyakini bahwa yang mereka sembah itu tidak bagus. Ya, yang mereka sembah itu adalah batil. Harus itu. Ya, tidak boleh kita menyetujui, tidak boleh. Bila perlu, kalau kita ada kesempatan dialog tentang ketuhanan, tidak apa-apa. Dipancing tentang apa? Ketuhanan. Dakwai, tapi pada momen-momen yang paling tepat. Begitu. Karena ini penting sekali, ya, tauhid ini, teman-teman. Dan juga beramal saleh. Beramal apa? Saleh. Ya, kalau kita berilmu, bertauhid dan beramal saleh, dapat namanya khilafah itu. Kan dalam surah jelas, dalam surah An-Nur ayat 55 itu. Ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani
لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Coba baca terjemah. Ya kan. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan para masalah bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang Dia ridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengganti keadaan mereka sudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tiada mempersekutukan sesuatu pun dengan api. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah dari itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 5. Jadi jelas di sini ya, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa, yang menjadi khalifah. Ya, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan mengganti keadaan mereka sudah mereka dalam ketakutan menjadi aman. Jadi syaratnya apa? Yaitu apa? Yang terakhir itu ya mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak mensekutukannya, tidak berbuat apa sih? Syirik. Ya, tauhid sama menjauh orang dari perbuatan apa? Syirik. Ini penting karena sekarang ini secara tidak langsung banyak orang terlibat dalam kesyirikan. Permainan dukun itu terus berlangsung. Para pedagang itu ya apa daripada apa? Dukun, ya, pelaris, ya. Kemudian jimat, dendam sedikit ke dukun, kan gitu ya. Atau berdoa, atau minta kepada orang yang sudah mati, ya, terutama para wali. Ya, orang ke kubur itu niatnya macam-macam. Kalau niatnya itu ziarah, kemudian ingat mati, kemudian mendoakan si mati, nggak apa-apa, sunnah. Tapi kalau datang ke kuburan minta, ya wali fulan tolong sembuhkan penyakit saya, ya wali fulan tolong lariskan dagangan saya, ya wali fulan apa tolong cepatkan jodoh saya misalnya. Nah ini nggak boleh. Ya, orang yang sudah mati selesai urusannya. Justru kita doakan. Orang yang sudah mati itu butuh doa orang yang hidup, bukan orang yang hidup butuh apa? Mati. Keliru. Ya, Nabi tidak mengajarkan begitu. Minta kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, misalnya kita disuruh berdoa supaya nggak kena penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Apa itu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baras. Baras itu penyakit kulit belangin. Baras. Kemudian junun, gila. Kadang orang gila karena stresnya akhirnya apa? Gila. Gak jadi nikah, apa artinya? Gila. Ya. Karena putus sama pacarnya gila. Karena apa? Ketergantungan kepada makhluk. Kalau orang punya akidah nggak mungkin. Ya, yang lainnya kecil kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah ini. Kemudian apa? Judam, penyakit lepor. Yang besar-besar kakinya itu. Ya. Hah? Ini besar kakinya. Besar kakinya. Bukan penyakit. Dari sononya. Besar semuanya lagi mas. Besar sampai pipi ini gede. Ini ngaji makan aja. Tapi beda, warnanya beda. Kemudian sayyi'il asqam. Apa itu sayyi'il asqam? Penyakit-penyakit yang mengerikan. Nah itu kita minta kepada Allah itu. Apa doanya? Ada yang hafal? Allahumma inni, coba. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam was sayyi'il asqam. Itu menuju masyarakat atau negara yang aman, ya,
Yaitu syaratnya apa? Tauhid, berilmu dan amal saleh. Jangan berbuat syirik. Kemudian menyadarkan orang agar berpegang teguh pada tauhid dan syirik. Dakwah terus menerus. Bagaimana para nabi, para rasul mengajak masyarakat tidak berbuat apa? Syirik. Ya, walaupun dapat tantangan memang. Jadi dakwah itu tidak hanya pokoknya damai, sejuk. Ya, hati-hati. Padahal masyarakatnya banyak berbuat apa? Syirik. Harus dilawan. Ya, jadi orang-orang yang cari aman biasanya begitu. Sudah masyarakatnya rusak, banyak berbuat bid'ah khurafat, syirik, ya kemudian dibiarkan, cari aman, malah dilestarikan. Nah ini tidak boleh seperti itu. Kearifan lokal. Omset ya. budaya. Sampai Nabi dan utusan-utusan sampai ada yang dibunuh. Ya, tapi tetap harus dilakukan dakwah, manusia harus disadarkan. Kalau nggak sadar mereka. Ya, kalau sudah banyak berbuat syirik, rentan datangnya azab. Nah ini masalah, azab, penyakit seperti sekarang ini banyak. Ya, seharusnya tobat nasional. Jangan bingung menyiapkan rumah sakit. Ya betul, rumah sakit Siap penting. ini. Obat nasional, mulai dari pemerintah sampai rakyat harus obat. Banyak dosa gitu. Banyak dosa. Diuji, diancam kita sama Allah SWT. Membiarkan orang berbuat dosa dan berbuat dosa. Iya. Minimal kalau kita nggak mampu mengingkari, meninggalkan. Itu amar ma'ruf dengan hadi. Mengingkari, rasa benci, mengingkari, bus burung gak ono ya. Nah, gitu. Sobat kata dia Ingkri. Inggris. bosok timing yang Inggris. Lebih aman. Lebih aman. Kalau misalnya ada azab, dia nggak kena. Dia tidak Kena. Kemudian yang ketiga, menegakkan sholat jamaah 5 waktu di masjid bagi kaum pria. Ya diusahakan lah. Ya penting ini sholat jamaah di masjid. Ya, jadi bernegara juga berjamaah, hari raya berjamaah, Ramadan juga berjamaah kan, puasa Ramadan, haji berjamaah, sholat pun apa? Berjamaah. Kemudian membendung semua bentuk kemungkaran dengan cara-cara yang baik tentunya, tidak radikal ya, tidak apa? Radikal. Tapi terus dibendung, jangan dibiarkan. Statement-statement tokoh yang menyesatkan harus dibantah, harus ada yang membantah. Ya, jangan dibiarkan. Mereka lewat mulut, bantah dengan mulut. Mereka lewat tulisan, bantah dengan apa? Tulisan. Begitu. Harus diperingatkan umat, jangan sampai ikut serta dalam perbuatan mungkar. Kemudian menaati pemimpin negeri yang sah. Ya, jadi harus taat selama dia muslim. Artinya jangan memberontak, bukan berarti diam. Bukan berarti diam tidak memperingatkan. Memberontak jangan. gerilya. Apalagi gerilya. Tambah dikubur gitu orang. Gerilya. Karena bahwa pemerintah ini beda. Harus betul-betul ikuti aturan Nabi. Ya. Tidaklah orang itu memberontak sampai berhasil, itu nanti akan dijatuhkan juga. Ya, seperti Presiden Mesir. Seribu Barokan jatuh. Seribu Baroknya mati kemarin. Di demo kan? Besar-besaran sampai apa aja? Jatuh. Bukan diri. Pemilu. Menang itu oposisi. Nggak lama dijatuhkan lagi. Bahkan matinya lebih dulu, disiksa di penjara, nggak dikasih makan, nggak dikasih obat, gitu. Ya, jadi menjatuhkan ini berbahaya. Pasti akan dijatuhkan, nggak lama. Karena namanya orang-orang dia yang lama ini masih banyak di sekitar Husni Mubarak ini, militer jenderal masih ada. Banyak. Ketika musim naik tinggal dibuat begitu aja. Makanya jangan mudah menjatuhkan apa? Pemimpin. Ya, dinasihati. Kalau dia zalim, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama. Biasanya begitu. Atau diuji, memang umat Islam diuji dengan pemimpin apa? Yang zalim.
ya itu masih muslim. Bayangkan dia dibantai, nama Hindu India dibantai umat Islam sekarang. Susah, ya diuji. Kalau dia mati, syahid insya Allah. Ya, tapi untuk murtad jangan, disuruh murtad jangan. Lebih baik mati apa syahid atau sabar sudah. Jangan kemudian menambah masalah besar, melawan tambah habis bikin musibah gitu. Karena kita minoritas ya. Kan gitu, dia kan minoritas. Nah kita gimana? Kita mendoakan yang di sana. Karena jihad itu perlu perlu persiapan. Nabi saja ketika di Mekah tidak menyuruh jihad dan dilarang jihad. Kenapa? Karena masih sedikit, ya kan? Jihad bagaimana? Masih sedikit. Kapan jihad itu? Di Madinah. Setelah latihan, setelah ada senjata, hampir sama jumlahnya. Nah, itu baru. Ya, nggak apa-apa. Dan ada pemimpinnya, pemerintahnya di sini maksudnya, bukan pemimpin pengasihan. Nah, dan dilihat maslahatnya dan mudorotnya. Kalau mudorotnya lebih besar jangan. Nanti kasihan wanita-wanita, anak-anak. Ya siapa nanti yang membela mereka? Diperkosa, dibunuh. Perang ini bukan hal sembarangan. Ya, harus dipikir. Ya, lebih baik biarkanlah mati 40 daripada nanti kemudian 2 juta hilang kan gitu. Ya. Nah ini harus dipikirkan. Bagi tokoh-tokoh pergerakan, jangan asal jihad, habis itu ancur-ancuran. Kemudian menaati ulama. Ya, ulama di sini yang ngerti Quran hadis, ya. Yang ulama-ulama betul-betul pinter membela agama Allah. Ya, bukan asal tokoh. Ya, kemudian menegakkan keadilan dalam rangka menindak perbuatan dosa dan kerusuhan. Terutama ini adalah para penegak hukum. Kalau sudah penegak hukum tidak adil, hancur. Membayar zakat, karena yang tidak membayar zakat ini juga hukumnya dicepatkan. Ya, menjauhi sistem ribawi. Ini poin-poin agar kita mendapatkan negeri yang Yang aman. Paham ya teman-teman ya? Itu saja.